Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berikut adalah hasil kerja kelompok kami. Manajemen rantai pasokan. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Arfah Febrianti Pradini. Yang kedua, Debbie Adelia. Yang ketiga, Della Nurfaiza. Yang keempat, Dian Magfiroh. Dan yang kelima adalah Muhammad Rahul. Selanjutnya kita akan masuk ke presentasi yang akan dibawakan oleh anggota kelompok kami. Latar belakang munculnya manajemen rantai pasok. Munculnya supply chain management dilatar belakangi oleh dua hal pokok, yaitu yang pertama adanya praktek manajemen logistik tradisional yang bersifat adversarial pada era modern ini sudah tidak relevan lagi, karena tidak dapat menciptakan keunggulan kompetitif. 2. Perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat dengan persaingan yang semakin ketat. Lingkungan bisnis selalu berubah dan perubahan tersebut semakin lama, semakin cepat. Perubahan ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, tuntutan konsumen yang semakin kritis. Kedua, infrastruktur telekomunikasi, informasi, transportasi, dan perbankan yang semakin canggih memungkinkan berkembangnya model baru dalam aliran material atau produk. 3. Daur hidup produk. 4. Kesadaran konsumen akan pentingnya aspek sosial dan lingkungan dalam kehidupan menuntut industri manufaktur memasukkan konsep-konsep ramah lingkungan mulai dari proses perancangan produk, proses produksi, maupun proses distribusinya. 5. Globalisasi dan perubahan peta ekonomi dunia telah menciptakan banyak paradigma baru dalam dunia bisnis. Dan salah satu paradigma penting adalah meningkatnya persaingan antara produk jasa di pasaran. Pengertian manajemen rantai pasok atau supply chain management. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu aliran barang dari hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Selanjutnya aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Selanjutnya aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Manfaat manajemen rantai pasok atau supply chain management. Penerapan konsep supply chain management dalam perusahaan akan memberikan manfaat, yaitu menurut Jebarus 2001, yang pertama kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunnya biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan laba, dan perusahaan semakin besar. Secara umum, manfaat langsung dari penerapan supply chain management bagi perusahaan adalah yang pertama, supply chain management secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Yang kedua, supply chain management berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok oleh rantai supply mencerminkan aspirasi pelanggan atau konsumen akhir tersebut. Prinsip-prinsip manajemen rantai pasok atau supply chain management. 7 prinsip supply chain management untuk membantu para manajer dalam merumuskan strategi pelaksanaan supply chain management. Menurut Anderson, Britt, dan Crave 1997 yaitu segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Selanjutnya, sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda. Dengarkan signal pasar dan jadikan signal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan atau demand planning, sehingga bisa menghasilkan ramalan yang konsisten dan alokasi sumber daya yang optimal. Yang keempat, diferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dan konsumen dan percepat konferensinya di sepanjang rantai supply. Yang kelima, kelola sumber-sumber supply secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dari material maupun jasa. Yang keenam,
Kembangkan strategi teknologi untuk keseluruhan rantai supply yang mendukung pengambilan keputusan berhierarki serta memberikan gambaran yang jelas dari aliran produk, jasa, maupun informasi. Yang ketujuh, adopsi pengukuran kinerja untuk sebuah supply chain secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen akhir. Area cakupan manajemen rantai pasok, supply chain management. Kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi supply chain management adalah 1. Kegiatan merancang produk baru. 2. Kegiatan mendapatkan bahan baku. 3. Kegiatan merencanakan produksi dan persediaan. 4. Kegiatan melakukan produksi. 5. Kegiatan melakukan pengiriman. Persyaratan penerapan manajemen rantai pasok. Evaluasi pemasok dilakukan apabila untuk material yang sama dapat diperoleh lebih dari satu alternatif pemasok. Setidaknya ada 3 kriteria dalam melakukan evaluasi pemasok, yaitu keadaan umum pemasok, keadaan pelayanan, dan keadaan material. Beberapa contoh indikator dari setiap kriteria evaluasi pemasok adalah sebagai berikut menurut Gaspers 2022. Yang pertama adalah keadaan umum pemasok. Terdiri dari ukuran atau kapasitas produksi, kondisi finansial, kondisi operasional, fasilitas riset dan desain, lokasi geografis, dan hubungan dagang antar industri. Yang kedua adalah keadaan pelayanan, terdiri dari waktu penyerahan material, kondisi kedatangan material, kualitas pemesanan yang ditolak, penanganan keluhan dari pembeli, bantuan teknik yang diberikan, dan informasi harga yang diberikan. Yang ketiga adalah keadaan material, terdiri dari kualitas material, keseraman material, jaminan dari pemasok, dan keadaan pengepakan atau pembungkusan. Dari ketiga kriteria tersebut, bobot atau berdasarkan tingkat kepentingan yang terbesar diberikan pada kriteria keadaan material, karena keadaan material akan dipengaruhi kinerja fungsi produksi dan operasi khususnya kualitas produk. Selanjutnya dilakukan penilaian untuk setiap indikator dan dihitung total skornya. Selanjutnya yaitu mengukur kinerja rantai pasokan. Contoh soalnya adalah suatu perusahaan rata-rata memiliki nilai persediaan 20 juta tahun lalu dan penjualan produk adalah 100 juta. Jika perusahaan memiliki 52 minggu kerja per tahun, berapa minggu pasokan dalam persediaan? Berapa hari pasokan dalam persediaan 1 tahun dan bagaimana perputaran persediaannya? Jawabannya adalah nilai agregat rata-rata persediaan untuk 20 juta disamakan dengan 10,4 minggu pasokan, 73 hari dalam 1 tahun, dan 5 perputaran per tahun yang dihitung sebagai berikut. Cara menghitung minggu pasokan adalah rata-rata nilai agregat persediaan dibagi harga pokok penjualan dibagi 52 minggu. Artinya 20 juta dibagi 100 juta lalu dibagi 52 minggu hasilnya adalah 10,4 minggu. Cara mencari hari pasokan, rata-rata nilai agregat persediaan dibagi harga pokok penjualan dibagi 365 hari atau 1 tahun. Artinya 20 juta dibagi 100 juta dibagi 365 hari, hasilnya adalah 73 hari. Cara menghitung perputaran persediaan adalah harga pokok penjualan persediaan dibagi rata-rata nilai agregat. Artinya 100 juta dibagi 20 juta adalah 5 perputaran per tahun. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada kurang dari pemaparan materi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.